langsung putus di tempat. Ya, di tempat. Yang kiri. Yang kiri. Sampai mana tuh? Lutut bawah lutut. Sampai di bawah lutut. Bawah lutut. Itu Ya. putus di tempat itu. Ya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di Menara Iskandar. Hari ini saya sedang berada di Kabupaten Garut dan saya tidak sendirian. Saya ada dengan Kang Nur Hadi. Kumaha damang Kang Nur Hadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Tadinya kita mau ke rumah Kang Nur Hadi, tapi dikarenakan akses menuju ke sana tidak memungkinkan, sehingga Kang Nur Hadi kami undang ke sini. Karena hujan, Kota Garut ya hujan kan. Jadi maaf aja kita undang ke sini Kang Nur Hadi untuk kita silaturahmi aja sekalian lah. Ya, gitu. Sebelum saya lanjut bincang-bincang dengan Kang Nur Hadi, silakan di-subscribe dan bunyikan lonceng nada notifikasinya bila video ini bermanfaat dan Anda suka, silakan di-like dan di-share. Kang Nur Hadi, Ya, Pak. Kang Nur Hadi ini kan dulu kan non disabilitas. Ya. Saya dengar Kang Nur Hadi kena musibah di kecelakaan di tempat kerja ya. Kerja, Pak. Ya, sehingga Kang Nur Hadi diamputasi kedua kakinya. Betul ya Kang Nur Hadi ya. Boleh cerita Kang Nur Hadi bagaimana ceritanya sehingga Kang Nur Hadi diamputasi kedua kakinya? Ya. Terima kasih, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Hadi. Iya, lanjut aja. Dari Kampung Muncul, Desa Kota Nagara, Kecamatan Malambong ya, Pak. Ya. Pertama-tama saya dulu kerja dari proyek Bangunan ya. ya. Tahun 2014. Ya. Terus saya kena musibah, Pak. Nah, musibah. Ya, kecelakaan kerja di Ya. proyek, diamputasi kaki dua-duanya. Apa yang musibah seperti apa Kang Nur Hadi? Ya, ketibaan apa? Coran. Oh, reruntuhan Ya, itu ya. reruntuhan itu, Oh, ya. oke. Coran. Lanjut. Dari ininya langsung Mengena ke kaki. Ya, dua-duanya. Keduanya. Ya. Ya. Kalau yang kiri katanya sih kalau saya juga nggak ini langsung lepas kalau yang kiri mah. Langsung putus di tempat. Ya, di tempat. Yang kiri. Yang kiri. Sampai mana tuh? Lutut bawah lutut. Sampai di bawah lutut. Bawah lutut. Itu Ya. putus di tempat itu. Ya. Tertimpa reruntuhan tadi. Ya. Kalau Oke. yang kanan diamputasi di rumah sakit. Oh, jadi yang satu putus di tempat, Ya. yang satu lagi di rumah sakit Ya, di diamputasi rumah sakit. karena tidak Udah hancur katanya. hancur tulang Ya, tulangnya. tulangnya hancur. Oke, itu sebatas mana tuh? Sebatas ini nih. Paha, Di kaki, atas lutut, di bawah ini ya. Oh, iya ya. Tempat ini Pak. Paha ya, Habis paha. ya, Paha. Oke, ya. Jadi Kang Nur Hadi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Koma istilahnya. Ya, jadi apa namanya, Kang Nur Hadi begitu sadar, tahu-tahu sadarnya kakinya sudah nggak ada dua-duanya. tidak ada dua-duanya karena Ya, diamputasi. ya. Bagaimana Kang Nur Hadi yang terbayang dan dirasakan saat itu bagaimana? Kalau yang pertama sih pas saya ya terbangun lah istilahnya. Ya, Ya shock juga pertamanya. ya, Ya shock dan agak ini juga agak apa? Kalau ininya apa? Kecewa sih ada. ya, Namanya sih. ya, betul ya, Agak kecewa, ya agak shock lah. ya, Kalau pertama ininya ya banyak yang teman yang ngasih masukan, ngasih Ya, dimotivasi sama orang-orang terdekat. Ya terdekat, terus Ya, kayak saudara, betul. teman. Tapi setiap hari dikasih ini sama saudara sama teman, alhamdulillah menerima lah. Nah, katanya Kang Nur Hadi juga waktu itu Ya. sedang menantikan nunggu hari Ya, ya, nunggu hari. melahirkan istrinya. Melahirkan istri saya. Sementara Kang Nur Hadi waktu itu proyeknya di luar kota Bandung ya. Di daerah ini apa? Bintaro. Bintaro. Sektor Sementara Semarang. Kang Nur Hadi kan domisilinya di Garut Ya, ya. di Garut. Nah, proyeknya ada di Bintaro Ya. saat itu. Ya kondisi di kampung saya juga kan lagi istri saya lagi hamil tua. Iya. Ya saya di rumah sakit tanggal 3 Ya.
Istri saya lahiran tanggal 14 14. selang 2 mingguan. 2 minggu. Ya. Nah, waktu Kang Radi dioperasi itu istri sudah tahu belum Kang kondisi kamu? Kalau istri saya kata saudara Saudara? teman dikasih taunya musibah kecil aja. Belum tahu sampai dioperasi. Takut dikhawatirkan Ya, mungkin dikhawatirkan karena berpengaruh pada pengaruh. proses kelahiran anaknya ya. Nah, setelah tahu bagaimana Kang Radi? Alhamdulillah istri? sekian lama saya di rumah sakit lah. Ya. Sekian 8 bulan. 8 bulan di rumah Ya, sakit. 8 Dirawat di rumah sakit 8 bulan. Ya. Di sana Ya di Bintaro. Pertamanya di Bintaro, ya. primer, terus dipindahin ke Fatmawati. Ya, Ya, selama di Bintaro 2 bulan, di Ya. Fatmawati 6 bulan. 6 bulan. Ya baru saya udah bisa istilahnya gerak. Ya. Baru saya kasih tahu istri saya ke kampung. Istri nggak curiga? Kok? Ya nggak tahu juga sih. Iya, waktu itu kan 8 bulan kan lumayan waktunya cukup lama ya. Ya. Tapi istri tahu bahwa Kang Radi itu dirawat selama itu. Ya tahu Tahu juga ya? dikasih tahu ya. Ya juga sering ini Pak, telepon. Telepon ya. Oh. Sering Oke. telepon, ya connect lah ke kampung. Iya, ya. Nah, artinya kalau udah bisa pulang, Kang Radi ketemulah dengan keluarga. Enggak. Pertamanya saya saya udah bisa bangun ya. saya udah bisa gerak. Saya manggil istri saya ke situ. Oh, istri yang datang. Ya, istri ke rumah saya. sakit. Tapi kan anaknya, anak udah mulai besar ya? Ya, 8 bulan. Udah agak besar juga sih anaknya. Ya. Udah bisa digendong. Iya, iya. Pertama juga sih istri saya ya mungkin shock ya lihat saya langsung nangis. Ya mungkin dia juga shock. Kelihatan saya udah nggak ada Kakinya. Iya, dua-duanya. iya. Tapi Terus? udah lama-lama istri juga jadi inilah sama keluarga Ya. keluarga dari saya, keluarga dari istri saya. Ya. Alhamdulillah istri saya menerima. Menerima. Ya. Ini juga kan kecelakaan lah, bukan siapa tahu yang mau celaka ya. Iya, betul. Terus begitu istri datang ke rumah sakit, Kang Radi pulang ke Garut ceritanya. Ya di situ juga ngontrak sampai saya kan di sana. selama 8 bulan di rumah sakit Ya. kan saya juga belum sehat benar, harus rawat jalan. Rawat jalan. Ya, rawat jalan selama 1 bulan. Ya. Nah, udah rawat 1 bulan, saya baru dibawa pulang ke kampung. Oke. Terus aktivitas Kang Radi setelah kedua belah kakinya diamputasi, jadi apa aktivitas sampai saat ini itu apa aktivitas? Pertama sih pas datang ke situ ya kan saya juga belum sehat benar. Ya. Nah, pertamanya saya kan dulunya udah dari orang tua udah diajarin kerajinan bambu. Ya. Nah, saya udah berpikir mungkin lah yang bisa dikerjain sama saya. Mungkin itu dari warisan dari orang tua saya yang dikerjain. Oh, jadi Kang Bikinan Radi kerajinan dari jadi bambu. tekun jadi pengrajin bambu sampai Iya. sekarang ini. Iya. Apa aja yang dihasilkan dari pengrajin bambu itu Kang Radi? Alhamdulillah sih kalau dari sekarang yang dibikin sama saya ya seperti bakul, Bakul. ayakan, tampah, Ya. terus besek, kalau besek, Besek. ya besek, kayak boboko gitu. Oh iya, iya. Banyak sih, Banyak ya. ya. Kadang-kadang bikinan perahu Pak dari bambu, Perahu. Ya. Oh, hiasan gitu. ya hiasan-hiasan Oh, dari. bisa juga. Alhamdulillah lagi ditekunin Pak, Yo. sambil belajar. Iya, iya, iya. Kemudian jualnya di mana? Dipasarkan gimana itu? Apakah online atau bagaimana Kang Radi Kalau memasarkan jualan produknya? sekarang masih yang datang aja ke rumah Pak. Datang ke rumah. Ya, Oh. masih yang datang ke rumah. Kalau bahan bakunya sulit atau gampang didapat? Kalau sulit sih enggak. Agak ya sulit. Yang sulit, yang enggak. Oh, maksudnya ada yang sulit ada yang enggak kan bambu. Ya agak susah juga sih kan Pak. Ininya kan bambunya harus yang berkualitas gitu. Oh, iya, Berkualitas. Ininya kan ntar bikin dari bahannya agak jelek juga. Oh gitu, ya. Terus sampai saat ini Kang Nur Hadi
menekuni kerajinan. keterampilan bambu itu untuk menafkahi keluarga ya Ya. Kang Muradi ya. Kenapa? Ada kendala Kang Muradi dalam menjalankan usahanya ya dalam mengrajin bambu? Ya kendalanya sih Pak, untuk modalnya. Modal, Ya, pemodalan ya. Pemodalan. Terus bagaimana cara mengatasinya? ya mengatasinya ya dikelola yang itu aja Pak, yang ada Seada dikelola. aja ya. Yang seada-adanya, yang udah ada di jual baru beli lagi gitu. Oh, Di- jadi nggak bisa stok barang berarti? ya belum bisa. Nggak mencoba jual ke tempat lain, keluar dari rumah gitu, kemana gitu, nggak mencoba Kang Muradi, atau online gitu? Belum Pak. Belum, ya. Ini belum, mungkin akses sayanya belum ini. Iya, belum iya. bisa Ya, baik. untuk mengatasinya. Ya. Dan dikarenakan Kang Nur Hadi pemodalannya belum kuat gitu, Ya. artinya butuh suntikan dana, Suntikan. sehingga Kang Nur Hadi mengajukan bantuan ke Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah saya bersama tim dari ISDI akan memberikan bantuan modal buat Kang Nur Hadi. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin. Dan meningkatkan produksinya. Nah, Dan- ini bisa dimanfaatkan. Kami ketitipan amanah dari donatur untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, doakan saja mudah-mudahan ISDI atau Istana Zakat Disabilitas Indonesia bisa berkembang dan lebih maju, Amin. sehingga ISDI bisa lebih banyak membantu teman-teman disabilitas yang membutuhkan. Amin. Baik, buat dari ISDI, Daeng Rahman mohon dibantu untuk menyerahkan bantuannya. Iya, oke. Kang Nur Hadi, Ya Pak. ini Ya. ini bantuan dari donatur melalui Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Ya. Silakan diterima, semoga bisa menambah modal usaha Kang Nur Hadi, Amin. supaya bisa lebih bermanfaat dan makin bisa mensejahterakan keluarga ya. Ya, ya. Silahkan Kang. Terima kasih Pak. Ya, Ya, saya juga terima kasih. Udah sebenarnya ada suntikan dana dari ISDI. iya, ISDI. ISDI. Semoga ini yang udah dikasih sama saya semoga manfaat, Amin, barokah, amin. dan juga lebih istilahnya Meningkatkan meningkatkan produktivitasnya. Ya. Ya, Terima kasih. Saya nggak bisa berkata-kata, cuma bisa bilang-bilang terima kasih Pak. sama-sama Kang Nur Hadi. Doakan saja seperti saya bilang tadi, mudah-mudahan ISDI bisa lebih banyak membantu teman-teman disabilitas yang membutuhkan. Amin, amin. Baik, pemirsa, demikian pertemuan saya dengan Kang Nur Hadi Ya. dari Garut. Ya. Dan nantikan video-video dari Menara Iskandar yang lainnya. Sampai jumpa.